Pada awal tahun 2014, kehidupan tiga anak perempuan di kota kecil Waukesha, negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat, terlihat seperti kehidupan biasa anak sekolah menengah pertama. Mereka berusia 12 tahun, pergi ke sekolah yang sama, menyukai permainan anak-anak, dan menghabiskan waktu dengan berbicara tentang film, buku, serta cerita-cerita misteri yang mereka temukan di internet. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam beberapa bulan, nama mereka akan menjadi bagian dari salah satu kasus kriminal paling terkenal yang pernah dikaitkan dengan dunia internet. Salah satu dari tiga anak itu bernama Peyton Leutner. Di lingkungan sekolah dan keluarganya, Peyton dikenal sebagai anak yang ramah dan cukup mudah berteman. Ia telah mengenal Morgan Geyser sejak masih kecil. Hubungan keduanya sudah terjalin bertahun-tahun sebelum kasus ini terjadi. Mereka sering bermain bersama dan beberapa kali menghabiskan waktu di luar sekolah sebagai sahabat dekat. Morgan Geyser memiliki kepribadian yang berbeda dibanding banyak anak seusianya. Ia dikenal pendiam, sulit berinteraksi dengan orang lain, dan sering tenggelam dalam dunia imajinasinya sendiri. Di sekolah, Morgan tidak memiliki banyak teman dekat selain Peyton. Ayah Morgan pernah beberapa kali memperhatikan bahwa putrinya memiliki ketertarikan besar terhadap dunia fantasi dan karakter-karakter gelap dari internet. Namun pada saat itu, tidak ada yang menganggap hal tersebut berbahaya. Perubahan mulai terjadi ketika Morgan semakin dekat dengan seorang anak perempuan lain bernama Anissa Weier. Anissa tinggal di kompleks apartemen yang sama dengan Morgan. Keduanya mulai sering bermain bersama setelah pulang sekolah. Dibanding Morgan, Anissa lebih mudah berbicara dan lebih aktif dalam percakapan. Dalam banyak kesempatan, Anissa terlihat menjadi sosok yang dominan ketika mereka bersama. Persahabatan Morgan dan Anissa berkembang sangat cepat. Mereka memiliki minat yang sama terhadap cerita misteri, permainan fantasi, dan terutama kisah-kisah horor dari internet. Dari situlah mereka mulai mengenal dunia creepypasta, yaitu kumpulan cerita menyeramkan yang menyebar di forum dan situs internet. Sebagian besar cerita itu sebenarnya hanyalah fiksi buatan pengguna internet, tetapi bagi Morgan dan Anissa, cerita-cerita tersebut perlahan mulai terasa nyata. Salah satu karakter yang paling menarik perhatian mereka adalah Slender Man. Sosok ini pertama kali muncul di internet pada tahun 2009 melalui sebuah forum edit foto horor. Slender Man digambarkan sebagai pria bertubuh sangat tinggi, mengenakan setelan hitam, tanpa wajah, dengan tangan panjang yang tidak normal. Dalam berbagai cerita online, karakter itu disebut sering muncul di hutan, mengawasi anak-anak, menculik korban, dan mempengaruhi pikiran manusia. Bagi sebagian besar pengguna internet, Slender Man hanyalah urban legend modern. Namun Morgan dan Anissa mulai memperlakukan karakter itu seperti makhluk nyata. Mereka membaca banyak cerita tambahan, melihat gambar-gambar editan, menonton video, dan saling membahas teori tentang keberadaan Slender Man hampir setiap hari. Obsesi itu berkembang perlahan selama akhir tahun 2013 hingga memasuki 2014. Morgan terutama mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia tidak lagi bisa membedakan mana cerita internet dan mana kenyataan. Dalam beberapa percakapan, ia mulai percaya bahwa Slender Man benar-benar mengawasi mereka. Ia bahkan yakin makhluk itu dapat membaca pikiran dan muncul kapan saja jika mereka tidak mematuhi perintahnya. Anissa ikut memperkuat keyakinan tersebut. Keduanya mulai membangun dunia khayalan sendiri yang dipenuhi ketakutan terhadap Slender Man. Mereka percaya ada sebuah rumah besar milik Slender Man di kawasan hutan Nicolet National Forest, sekitar ratusan kilometer dari tempat tinggal mereka. Dalam bayangan mereka, rumah itu dihuni makhluk-makhluk lain yang menjadi proksi atau pelayan Slender Man. Semakin lama, pembicaraan mereka tidak lagi sekadar membahas cerita horor. Mereka mulai membicarakan cara untuk membuktikan kesetiaan kepada Slender Man. Morgan dan Anissa percaya bahwa jika mereka tidak melakukan sesuatu untuk menyenangkan makhluk tersebut, keluarga mereka akan berada dalam bahaya.
Ketakutan itu berubah menjadi rencana nyata. Sekitar beberapa bulan sebelum penyerangan terjadi, Morgan dan Anissa mulai membahas kemungkinan membunuh seseorang sebagai bentuk pengorbanan. Nama yang paling sering muncul dalam percakapan mereka adalah Peyton Leutner. Peyton dipilih karena ia merupakan teman dekat Morgan dan dianggap paling mudah diajak pergi bersama tanpa menimbulkan kecurigaan. Pada awalnya, rencana itu masih berubah-ubah. Mereka beberapa kali membicarakan lokasi berbeda untuk melakukan penyerangan. Salah satu ide pertama muncul saat mereka membahas kemungkinan menyerang Peyton ketika sedang tidur saat acara menginap bersama. Dalam percakapan lain, mereka juga pernah mempertimbangkan melakukannya di kamar mandi umum atau area taman. Meski masih anak-anak, Morgan dan Anissa mulai menyusun rencana dengan detail yang mengejutkan. Mereka berbicara tentang cara membawa senjata, bagaimana melarikan diri setelah kejadian, hingga perjalanan menuju hutan tempat mereka percaya Slender Man tinggal. Di saat yang sama, kondisi mental Morgan semakin memburuk tanpa disadari banyak orang di sekitarnya. Ia mulai mengalami delusi dan kesulitan membedakan kenyataan dengan imajinasi. Dalam beberapa kesempatan, Morgan mengaku melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Namun gejala itu belum mendapatkan perhatian serius karena usianya masih sangat muda. Sementara itu, Peyton Leutner sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang dipikirkan dua sahabatnya. Ia tetap menganggap Morgan dan Anissa hanyalah teman biasa yang menyukai cerita horor internet seperti banyak anak lain seusia mereka. Menjelang akhir Mei tahun 2014, rencana yang selama berbulan-bulan hanya menjadi pembicaraan akhirnya mulai mendekati kenyataan. Morgan dan Anissa telah memilih waktu yang mereka anggap sempurna. Sebuah pesta ulang tahun kecil dan acara menginap bersama akan menjadi awal dari peristiwa yang kemudian dikenal dunia sebagai Slender Man Stabbing. Tanggal 30 Mei tahun 2014 menjadi hari yang terlihat biasa bagi keluarga Peyton Leutner. Saat itu Peyton sedang bersiap menghadiri pesta ulang tahun kecil milik Morgan Geyser. Acara tersebut tidak berbeda dengan banyak pesta ulang tahun anak seusia mereka. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Orang tua mereka saling mengenal, dan Peyton sudah berkali-kali menghabiskan waktu bersama Morgan sebelumnya. Sore hari itu, Peyton datang ke rumah Morgan sambil membawa perlengkapan menginap. Morgan baru saja berulang tahun beberapa hari sebelumnya, dan acara sleepover itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk berkumpul bersama. Selain Peyton, Anissa Weier juga hadir dalam acara tersebut. Di dalam rumah, suasana awal berjalan normal. Mereka bermain game, tertawa, makan makanan ringan, dan menghabiskan waktu seperti tiga sahabat sekolah menengah pertama pada umumnya. Mereka sempat memainkan permainan papan, menonton video di komputer, dan berbicara tentang cerita-cerita horor internet yang selama beberapa bulan terakhir menjadi topik favorit Morgan dan Anissa. Bagi Peyton, malam itu hanyalah acara ulang tahun biasa. Ia tidak mengetahui bahwa dua temannya sudah datang dengan rencana yang jauh berbeda. Sebelum sleepover dimulai, Morgan dan Anissa telah menyiapkan sebuah pisau dapur. Pisau itu disembunyikan dan dibawa tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Dalam percakapan sebelumnya, keduanya sudah sepakat bahwa malam itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan penyerangan terhadap Peyton. Namun ketika malam tiba dan lampu rumah mulai dipadamkan, rencana tersebut tidak langsung berjalan. Ketiga anak itu tidur di ruang bawah tanah rumah Morgan. Dalam suasana gelap dan tenang, Morgan beberapa kali memandangi Peyton yang sudah tertidur. Menurut hasil interogasi setelah penangkapan, Morgan sebenarnya sempat ingin langsung menyerang malam itu. Tetapi setiap kali kesempatan muncul, ia mulai merasa takut dan ragu. Anissa kemudian mencoba meyakinkan Morgan bahwa mereka harus tetap melaksanakan rencana tersebut demi Slender Man. Mereka percaya bahwa jika gagal melakukan pengorbanan, keluarga mereka akan berada dalam bahaya. Meski begitu, beberapa jam berlalu tanpa ada penyerangan. Malam itu berubah menjadi serangkaian percakapan pelan di tengah kegelapan.
Morgan dan Anissa berdiskusi tentang kapan waktu terbaik untuk melakukannya. Mereka bahkan sempat memperdebatkan lokasi penyerangan agar tidak mudah diketahui orang lain. Akhirnya mereka memutuskan menunggu sampai pagi. Keesokan harinya, tanggal 31 Mei tahun 2014, ketiganya meninggalkan rumah Morgan dan berjalan menuju sebuah taman di Waukesha bernama David's Park. Cuaca pagi itu cukup cerah. Di sekitar taman terdapat area bermain anak dan jalur menuju kawasan pepohonan kecil di belakang taman. Di sepanjang perjalanan, Peyton masih tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ia terus berjalan bersama Morgan dan Anissa seperti biasa. Sesekali mereka bercanda dan berbicara ringan. Namun di balik percakapan normal itu, Morgan dan Anissa terus mencoba menguatkan satu sama lain untuk menjalankan rencana yang sudah mereka susun selama berbulan-bulan. Saat tiba di taman, mereka sempat bermain di area permainan anak. Mereka juga mengambil beberapa foto bersama. Dalam salah satu foto terakhir sebelum penyerangan, ketiganya masih terlihat seperti sahabat sekolah biasa. Setelah beberapa waktu, Morgan dan Anissa mulai mengajak Peyton menuju area hutan kecil di dekat taman. Mereka mengatakan ingin bermain petak umpet. Peyton mengikuti ajakan itu tanpa curiga. Di tengah pepohonan, suasana mulai berubah lebih tenang dan sepi. Morgan dan Anissa beberapa kali berbisik satu sama lain. Menurut keterangan penyidik, keduanya mulai terlihat gugup karena menyadari bahwa rencana mereka benar-benar akan dilakukan. Anissa beberapa kali mencoba mendorong Morgan untuk segera bertindak. Ia mengatakan bahwa inilah kesempatan mereka untuk membuktikan diri kepada Slender Man. Dalam keyakinan mereka, setelah pengorbanan selesai, mereka akan meninggalkan Waukesha dan berjalan menuju Nicolet National Forest untuk mencari rumah Slender Man. Perjalanan itu sebenarnya hampir mustahil dilakukan oleh dua anak berusia 12 tahun. Jarak menuju kawasan hutan tersebut mencapai ratusan kilometer. Namun Morgan dan Anissa benar-benar percaya bahwa mereka akan diterima dan dilindungi oleh Slender Man setelah pembunuhan dilakukan. Sementara itu, Peyton mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia memperhatikan tingkah Morgan dan Anissa berubah menjadi lebih diam dan tidak biasa. Dalam beberapa momen, keduanya terlihat saling memberi isyarat sambil memandang ke arahnya. Di area hutan itu, mereka akhirnya berhenti di sebuah tempat terbuka kecil yang dipenuhi tanah dan dedaunan. Morgan dan Anissa mengatakan bahwa permainan akan dimulai di sana. Peyton belum mengetahui bahwa tempat itulah yang telah dipilih sebagai lokasi penyerangan. Dalam hitungan menit, suasana permainan anak-anak berubah menjadi awal salah satu kasus kriminal paling mengejutkan yang pernah melibatkan urban legend internet. Area hutan kecil di belakang David's Park pagi itu terlihat sepi. Pepohonan rapat menutupi sebagian cahaya matahari, sementara jalur tanah di antara semak-semak hampir tidak dilewati orang. Di tempat itulah Morgan Geyser, Anissa Weyer, dan Peyton Leutner berhenti setelah berjalan cukup jauh dari area taman bermain. Awalnya suasana masih terlihat seperti permainan biasa. Ketiganya berdiri di sekitar tanah terbuka kecil yang dipenuhi ranting dan dedaunan. Namun Morgan dan Anissa sudah mengetahui bahwa mereka tidak lagi datang ke sana untuk bermain. Menurut hasil penyelidikan, beberapa menit sebelum penyerangan terjadi, Morgan mulai menunjukkan keraguan lagi. Ia tampak gugup dan mondar-mandir kecil di sekitar lokasi. Sementara itu, Anissa terus mencoba mendorongnya agar segera melaksanakan rencana yang telah mereka susun selama berbulan-bulan. Mereka percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan kesetiaan kepada Slender Man. Dalam salah satu versi keterangan yang kemudian muncul di pengadilan, Anissa menyuruh Peyton berbaring di tanah sebagai bagian dari permainan petak umpet. Peyton mengikuti instruksi itu tanpa banyak bertanya. Ia masih menganggap semuanya hanya permainan biasa di antara teman-temannya. Morgan kemudian mendekat sambil memegang pisau dapur yang sebelumnya dibawa secara diam-diam. Saat itu Peyton mulai menyadari ada sesuatu yang salah.
Beberapa detik berikutnya berubah menjadi momen yang kemudian dikenal di seluruh dunia sebagai Slenderman Stabbing. Morgan mulai menyerang Peyton menggunakan pisau tersebut. Penusukan terjadi berulang kali dalam waktu singkat. Berdasarkan laporan medis dan penyelidikan polisi, Peyton mengalami 19 luka tusuk di berbagai bagian tubuhnya. Luka-luka itu mengenai lengan, kaki, dada, perut, diafragma, hati, dan lambung. Salah satu tusukan nyaris mengenai jantung. Luka lain berada sangat dekat dengan pembuluh darah utama. Dokter kemudian mengatakan bahwa beberapa milimeter saja menentukan hidup dan mati Peyton pagi itu. Di tengah serangan, Peyton berusaha melawan dan bertanya mengapa mereka melakukan hal tersebut. Namun Morgan dan Anissa tetap melanjutkan penyerangan. Dalam interogasi setelah penangkapan, Anissa mengaku ia sempat mendengar suara Peyton memohon agar mereka berhenti. Setelah penusukan selesai, Morgan dan Anissa mulai panik. Mereka melihat tubuh Peyton penuh darah di tanah hutan. Tetapi bukannya mencari bantuan, keduanya memutuskan meninggalkan lokasi. Sebelum pergi, mereka mengatakan kepada Peyton untuk tetap diam dan berbaring. Dalam kondisi terluka parah, Peyton awalnya percaya teman-temannya akan kembali membawa bantuan. Namun Morgan dan Anissa justru berjalan menjauh meninggalkan area hutan. Mereka kemudian mulai menjalankan bagian kedua dari rencana mereka, berjalan menuju Nicolet National Forest untuk mencari rumah Slenderman. Mereka membawa beberapa barang sederhana, termasuk botol air, makanan kecil, dan gambar-gambar terkait Slenderman yang sebelumnya mereka simpan. Sementara itu, Peyton ditinggalkan sendirian dalam kondisi kritis. Di tengah rasa sakit dan kehilangan banyak darah, Peyton menyadari bahwa ia harus bergerak jika ingin bertahan hidup. Perlahan ia mulai merangkak keluar dari area pepohonan menuju jalur yang lebih terbuka. Perjalanan pendek itu terasa sangat berat. Salah satu paru-parunya mulai kolaps akibat luka tusuk. Darah terus mengalir dari tubuhnya. Namun Peyton terus bergerak melewati tanah, batu, dan dedaunan sambil berusaha mencari bantuan. Beberapa waktu kemudian, seorang pria yang sedang bersepeda melintasi jalur dekat hutan melihat sosok anak perempuan tergeletak di pinggir jalan setapak. Saat mendekat, ia melihat pakaian Peyton dipenuhi darah dan tubuhnya penuh luka. Pria tersebut segera menelepon layanan darurat 911. Rekaman panggilan darurat kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam penyelidikan kasus. Operator meminta pria itu tetap bersama korban sampai ambulans datang. Dalam kondisi sangat lemah, Peyton masih bisa berbicara pelan kepada orang-orang yang mencoba menolongnya. Tim medis tiba tidak lama kemudian dan langsung membawa Peyton ke rumah sakit. Dokter yang menangani operasi darurat menemukan bahwa salah satu luka tusuk berada sangat dekat dengan arteri besar di jantungnya. Jika arah tusukan bergeser sedikit saja, kemungkinan besar Peyton tidak akan selamat sebelum bantuan datang. Sementara Peyton menjalani operasi, polisi Waukesha mulai menerima laporan mengenai 2 anak perempuan lain yang menghilang dari lokasi kejadian. Pencarian segera dilakukan di berbagai area sekitar kota. Beberapa jam setelah penyerangan, polisi akhirnya menemukan Morgan Geyser dan Anissa Weyer sedang berjalan di dekat Jalan Raya Interstate 94. Ketika dihentikan petugas, keduanya terlihat tenang dan tidak berusaha melarikan diri. Di dalam tas mereka, polisi menemukan pisau yang digunakan dalam penyerangan. Saat ditanya kemana mereka pergi, jawaban mereka membuat penyidik mulai memahami bahwa kasus ini jauh berbeda dari kasus kekerasan biasa. Morgan dan Anissa mengatakan mereka sedang menuju rumah Slenderman di hutan. Beberapa jam setelah Peyton Leutner ditemukan dalam kondisi kritis di pinggir jalur dekat hutan, polisi Waukesha mulai menyusun gambaran awal tentang apa yang sebenarnya terjadi pagi itu. Identitas korban sudah diketahui, dan penyidik segera menyadari bahwa 2 anak lain yang terakhir terlihat bersama Peyton kini tidak diketahui keberadaannya. Pencarian dilakukan di berbagai titik sekitar kota Waukesha. Polisi memeriksa area taman, jalur pejalan kaki,
dan jalan raya di sekitar lokasi penyerangan. Informasi mulai disebarkan kepada patroli di area sekitar Wisconsin untuk mencari dua anak perempuan berusia 12 tahun yang berjalan kaki membawa tas ransel. Beberapa jam kemudian, seorang petugas melihat dua anak perempuan berjalan di dekat Interstate 94, cukup jauh dari lokasi kejadian. Mereka adalah Morgan Geyser dan Anissa Weier. Saat dihentikan polisi, keduanya tidak terlihat panik. Mereka juga tidak berusaha melarikan diri. Petugas kemudian menemukan sebuah pisau dapur di dalam salah satu tas yang mereka bawa. Pisau itu masih memiliki bekas darah. Morgan dan Anissa langsung dibawa ke kantor polisi Waukesha untuk diinterogasi secara terpisah. Sejak awal pemeriksaan, penyidik mulai menyadari bahwa kasus ini berbeda dari kasus kekerasan biasa yang melibatkan anak-anak. Dalam interogasi, baik Morgan maupun Anissa berbicara dengan nada yang relatif tenang. Mereka tidak menyangkal bahwa mereka telah menyerang Peyton. Yang mengejutkan polisi adalah alasan di balik penyerangan tersebut. Dalam rekaman interogasi, keduanya berulang kali menyebut nama Slenderman sebagai alasan utama tindakan mereka. Morgan dan Anissa mengatakan bahwa mereka percaya karakter internet itu benar-benar ada. Mereka yakin Slenderman mengawasi mereka selama berbulan-bulan dan dapat membahayakan keluarga mereka jika mereka gagal melakukan pengorbanan. Anissa menjelaskan bahwa mereka ingin menjadi proksi atau pelayan Slenderman. Dalam keyakinan mereka, satu-satunya cara untuk membuktikan kesetiaan adalah dengan membunuh seseorang. Penyidik awalnya mengira kedua anak itu hanya mengarang cerita karena takut menghadapi konsekuensi hukum. Namun semakin lama interogasi berlangsung, semakin jelas bahwa keyakinan mereka tampak nyata, terutama pada Morgan. Morgan beberapa kali berbicara tentang Slenderman seolah sedang membahas orang sungguhan. Ia menjelaskan bahwa makhluk itu tinggal di Nicolet National Forest dan dapat membaca pikiran manusia. Dalam beberapa bagian interogasi, Morgan terlihat kesulitan membedakan antara dunia nyata dan dunia yang ada di pikirannya sendiri. Anissa sendiri tampak lebih sadar terhadap situasi dibanding Morgan, tetapi ia tetap mempercayai keberadaan Slenderman. Ia mengatakan bahwa mereka takut keluarga mereka akan dibunuh jika mereka tidak melaksanakan rencana tersebut. Selama pemeriksaan berlangsung, penyidik mulai melihat pola hubungan di antara keduanya. Dalam banyak percakapan, Anissa tampak menjadi sosok yang sering memberi dorongan dan penguatan terhadap keyakinan Morgan. Namun di sisi lain, Morgan menunjukkan delusi yang jauh lebih dalam dan intens. Kasus ini segera menarik perhatian media nasional Amerika Serikat. Berita tentang dua anak perempuan berusia 12 tahun yang menusuk sahabat mereka demi karakter internet langsung menyebar ke seluruh dunia. Nama Slenderman, yang sebelumnya hanya dikenal di komunitas internet dan forum creepypasta, tiba-tiba muncul di berbagai siaran berita internasional. Media mulai membahas bagaimana cerita fiksi internet bisa mempengaruhi anak-anak dalam dunia nyata. Banyak stasiun televisi menampilkan gambar karakter Slenderman sambil membahas detail penyerangan di Wisconsin. Orang tua, guru, dan psikolog mulai memperdebatkan pengaruh konten horor internet terhadap anak-anak. Namun seiring penyelidikan berkembang, polisi dan tim psikiatri menemukan bahwa kasus ini tidak sesederhana anak meniru internet. Morgan Geyser mulai menjalani evaluasi kesehatan jiwa secara intensif. Dalam pemeriksaan medis, muncul fakta bahwa Morgan mengalami gejala gangguan mental serius jauh sebelum penyerangan terjadi. Ia dilaporkan sering mendengar suara, melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain, dan memiliki keyakinan delusional yang semakin kuat dari waktu ke waktu. Ayah Morgan kemudian diketahui juga memiliki riwayat skizofrenia, sesuatu yang menjadi perhatian penting dalam evaluasi psikologis kasus tersebut. Dokter akhirnya menyimpulkan bahwa Morgan mengalami early onset skizofrenia atau skizofrenia yang muncul pada usia sangat muda. Kondisi itu dianggap sangat mempengaruhi cara Morgan memahami realitas. Bagi Morgan, Slenderman bukan sekadar cerita internet.
Ia benar-benar percaya makhluk itu nyata. Sementara itu, Anissa Weier menjalani pemeriksaan psikologis terpisah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ia tidak mengalami gangguan psikosis seberat Morgan, tetapi sangat terpengaruh oleh hubungan pertemanannya dengan Morgan dan dunia fantasi yang mereka bangun bersama selama berbulan-bulan. Di luar ruang pemeriksaan, kondisi Peyton Leutner perlahan mulai stabil setelah menjalani operasi panjang. Dokter berhasil menyelamatkan nyawanya meski beberapa luka tusuk berada sangat dekat dengan organ vital. Saat masyarakat mulai mengetahui detail-detail kasus, rasa takut dan kebingungan berkembang luas. Banyak orang kesulitan memahami bagaimana dua anak perempuan sekolah menengah pertama bisa menyusun rencana penyerangan sedetail itu. Kasus Slender Man Stabbing akhirnya berubah dari sekadar kasus kriminal lokal menjadi simbol ketakutan baru di era internet, ketika batas antara dunia fiksi online dan kenyataan mulai menghilang di pikiran anak-anak yang belum mampu membedakannya sepenuhnya. Setelah penangkapan Morgan Geyser dan Anissa Weier pada tanggal 31 Mei tahun 2014, kasus penusukan yang awalnya hanya ditangani sebagai percobaan pembunuhan lokal berubah menjadi perhatian nasional di Amerika Serikat. Media terus mengikuti perkembangan penyelidikan, sementara masyarakat mulai mempertanyakan bagaimana sistem hukum akan menangani dua pelaku yang saat kejadian masih berusia 12 tahun. Di Wisconsin, jaksa akhirnya mengambil keputusan yang memicu perdebatan besar. Morgan dan Anissa akan diadili sebagai orang dewasa. Keputusan itu berarti keduanya menghadapi ancaman hukuman puluhan tahun, meski usia mereka masih sangat muda. Jaksa berpendapat bahwa tingkat perencanaan dalam kasus tersebut menunjukkan tindakan yang serius dan disengaja. Penyidik menemukan bahwa penyerangan bukan tindakan spontan, melainkan rencana yang sudah dibahas selama berbulan-bulan. Selama proses hukum berjalan, kedua pelaku ditempatkan di fasilitas terpisah sambil menjalani evaluasi kesehatan mental lanjutan. Tim psikolog dan psikiater yang memeriksa Morgan Geyser menemukan kondisi yang jauh lebih kompleks dibanding dugaan awal. Dalam berbagai laporan medis, Morgan disebut mengalami delusi berat, halusinasi, dan gangguan persepsi realitas sejak lama. Ia mengaku melihat karakter fiksi, mendengar suara-suara, dan percaya banyak hal yang tidak nyata. Dokter akhirnya mendiagnosis Morgan dengan early onset schizophrenia, bentuk skizofrenia yang muncul pada usia anak-anak dan tergolong sangat jarang terjadi. Selama pemeriksaan, Morgan tetap mempertahankan keyakinannya bahwa Slender Man benar-benar ada. Bahkan dalam beberapa sesi evaluasi, ia masih mengkhawatirkan keselamatan keluarganya jika ia berbicara terlalu banyak. Sementara itu, kondisi psikologis Anissa Weier dinilai berbeda. Para ahli menyatakan bahwa Anissa tidak mengalami psikosis berat seperti Morgan, tetapi sangat terpengaruh oleh hubungan emosional dan dunia fantasi yang mereka bangun bersama. Dalam beberapa laporan, Anissa digambarkan sebagai anak yang kesulitan memisahkan imajinasi dan kenyataan setelah terlalu lama tenggelam dalam obsesi mereka terhadap Slender Man. Kasus ini terus berjalan selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai tahap penyelesaian hukum. Pada tahun 2017, Anissa Weier menyatakan mengaku bersalah atas percobaan pembunuhan tingkat 2 sebagai bagian dari kesepakatan hukum. Namun pengadilan menyatakan bahwa ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh karena kondisi mentalnya saat kejadian. Hakim kemudian memutuskan Anissa ditempatkan di Institusi Kesehatan Jiwa Negara bagian dengan masa maksimal hingga 25 tahun. Beberapa bulan kemudian, Morgan Geyser juga mencapai kesepakatan hukum. Ia mengaku bersalah atas percobaan pembunuhan tingkat pertama, tetapi dengan alasan tidak bertanggung jawab secara pidana karena gangguan mental. Dalam persidangan, hakim menerima hasil evaluasi medis yang menunjukkan bahwa Morgan mengalami skizofrenia berat pada saat penyerangan terjadi. Morgan kemudian diperintahkan menjalani perawatan di fasilitas kesehatan jiwa dengan masa maksimal hingga 40 tahun. Di luar ruang sidang, perhatian publik tetap sangat besar terhadap kasus tersebut.
Banyak media dan pakar psikologi mulai menggunakan kasus Slenderman Stabbing sebagai contoh tentang bagaimana gangguan mental pada anak dapat diperparah oleh obsesi terhadap dunia online. Nama Slenderman sendiri perlahan berubah dari sekadar urban legend internet menjadi simbol kontroversi tentang pengaruh internet terhadap anak-anak. Sementara proses hukum berlangsung, Peyton Leutner berusaha menjalani hidup setelah selamat dari penyerangan yang hampir merenggut nyawanya. Pemulihan fisiknya membutuhkan waktu panjang. Luka tusuk yang mengenai organ-organ vital meninggalkan trauma besar, baik secara fisik maupun psikologis. Namun Peyton berhasil kembali bersekolah dan perlahan membangun kembali kehidupannya jauh dari sorotan media. Selama bertahun-tahun, identitas Peyton sempat dirahasiakan publik untuk melindungi privasinya. Baru kemudian ia mulai muncul dalam beberapa wawancara terbatas. Dalam salah satu wawancara publik pertamanya, Peyton mengatakan bahwa ia memilih untuk memaafkan Morgan dan Anissa. Ia menyebut bahwa kemarahan terus-menerus hanya akan memperburuk hidupnya sendiri. Meski begitu, ia juga mengakui bahwa pengalaman tersebut meninggalkan rasa takut dan kewaspadaan yang tidak mudah hilang. Sementara itu, perkembangan baru mulai muncul beberapa tahun setelah vonis dijatuhkan. Pada tahun 2021, Anissa Weier dibebaskan dari fasilitas kesehatan jiwa dengan pengawasan ketat setelah hakim menilai kondisinya membaik dan tidak lagi dianggap berbahaya seperti sebelumnya. Keputusan itu kembali memicu perdebatan publik karena sebagian masyarakat merasa kasus tersebut terlalu serius untuk pembebasan dini. Morgan Geyser juga beberapa kali mengajukan permohonan pembebasan bersyarat. Dalam sidang-sidang terbaru, tim dokter dan pengacara terus memperdebatkan apakah kondisinya sudah cukup stabil untuk kembali ke masyarakat. Hingga bertahun-tahun setelah kejadian, kasus ini tetap menjadi salah satu kriminal anak paling terkenal di era internet modern. Dokumenter, film, podcast kriminal, dan berbagai program investigasi terus membahas detail kasus tersebut. Banyak analisis mencoba memahami bagaimana perpaduan gangguan mental, isolasi sosial, dan obsesi terhadap dunia online bisa berkembang menjadi tindakan kekerasan nyata. Namun di balik semua perhatian media dan diskusi publik, inti kasus ini tetap kembali pada 3 anak perempuan berusia 12 tahun yang awalnya hanya berbagi cerita horor internet bersama. 1 hampir kehilangan nyawanya. 2 lainnya kehilangan masa kecil mereka di dalam sistem hukum dan rumah sakit jiwa. Dan sebuah karakter fiksi dari internet berubah menjadi bagian dari salah satu kasus kriminal paling mengejutkan dalam sejarah modern Amerika.